ketika Y-Shift digunakan tuh kayak ada suara gerungnya gitu, tuh cukup mengganggu sih buat gue. Gue rasain ketika pakai Y-Shift itu lo nggak bisa dapet top speed. Mendingan beli yang Neo aja sekalian. NMAX Turbo lagi nih. Gue ketemu NMAX banyak banget nih dari awal launching sampai sekarang. Mungkin ada 5 kali ya, dari mulai launchingnya tuh ya kan, waktu itu di daerah Kemayoran kita bahas spek segala macem, terus bahas bedah teknologi tuh di Yamaha Mekar Cibinong, terus kita cobain performanya di Sentul Circuit ya kan, ngerasain gimana sih Y-Shift segala macem ya kan, terus pakai juga buat touring dari Jakarta sampai Jogja. Nah sekarang yang kelima nih, ketemu lagi nih, jadi kayak gue ketemu NMAX itu lebih sering dipakai gue jalan-jalan dibanding gue jalan-jalan sama bini gue nih. Nah sekarang bahas apa nih enak? Kayaknya lebih enak kalau kita bahas secara harian kali ya. Gimana nih si NMAX Turbo kalau dipakai harian di dalam kota? Tonton terus videonya sampai habis. Sebelum kita bahas secara hariannya ya kan, 4 kali lebih, 5 kali lah ketemu NMAX, belum pernah bahas riding position. Nah ini bisa dilihat sekarang riding positionnya NMAX Turbo dengan tinggi gue yang 170 cm kurang lebihnya. Ini posisi gue kalau di belakang gini ya, pas banget di batas pengendaranya, ini masih jinjit nih, bisa dilihat. Walaupun nggak sampai balet banget, tapi ya adalah jinjit. Kalau satu kaki doang sih bisa napak ya kan. Terus kalau agak maju baru bisa napak sempurna, tapi ini kayak buat bonceng 3 rasanya. Kalau kaki ya sama-sama aja lah ya, dia bisa posisi begini, bisa ke depan ya kan. Cuma yang jadi ciri khas NMAX itu dia agak nekuk ke dalam, jadi kaki kita kayak rugrats gitu. Terus buat setang rasanya tuh dia lebih tinggi daripada versi yang lamanya, yang NMAX New yang kayak Baymax gitu. Ini lebih tinggi, dan emang ciri khas NMAX itu walaupun bodinya besar gitu ya, agak gambot, tapi stangnya itu radiusnya tuh jauh gitu. Jadi, nah jauh banget cuy. Ini bisa ngelebihin dari paha gua gitu posisinya. Dan ini nggak mentok kalau di tinggi gua 170. Kalau yang tingginya mungkin 180 ke atas mungkin masih mentok nih, tangan sama si setang ini. Nah sekarang gimana buat harian? Yuk gue jelasin. Nah enaknya NMAX Turbo buat harian tuh bisa begini nih duduknya nih, santai banget. Lo kalau di tongkrongan gitu kan, bangkunya habis di tongkrongan lu duduk aja di motor lu kayak gini. Asik banget sumpah. Nah kalau buat dipakai ya harian, dari misalnya lu buat kerja gitu, si NMAX Turbo ini tuh apa ya, emang rasanya tuh lebih enteng. Lu mau stop and go tuh enak banget karena emang ada T-mode dan S-mode gitu kan. Itu ngasih lu apa ya, kemudahan lah ya. Lu nggak terlalu kayak capek banget nih buat di kemacetan gitu, tinggal buka gas dikit doang itu udah motor jalan. Kalau di T-mode ya buat orang-orang mungkin yang kurang agresif bawa motor ya. Jadi kalau lu misalnya ya nggak mau yang buru-buru banget gitu, macet ya udah biarin aja macet gitu ya, pakai T-mode aja. Karena emang secara apa ya, spontanitas buka gasnya itu beda banget. Lo kalau pakai S-mode, kalau buat yang biasa emang biasa kebut-kebutan itu tahu gitu, lu buka segini dia dapat tenaganya segitu. Kalau yang nggak biasa pakai motor yang mungkin lebih pelan dari NMAX Turbo gitu ya, begitu lu pakai S-mode mungkin lu bakalan kayak kaget gitu, karena lu buka gede motornya ngacir banget. Jadi mendingan sebenarnya sih kalau buat yang awam gitu, mendingan beli yang Neo aja sekalian, karena emang nggak ada T-mode dan S-mode gitu. Dan Y-Shift-nya kalau di dalam kota nih ya, terutama jam-jam macet lah ya, ke jam-jam kerja kayak jam 7 pagi sampai jam 10 pagi gitu ya, bahkan siang pun gitu, sampai orang pulang kerja jam-jam 4 sore, jam 5 sore, sampai malam, mungkin sampai jam 8 malam gitu. Itu tuh menurut gue malah nggak kepake cuy. Ini seriusan aja. Jadi gue udah berapa hari nih pakai motor ini, mungkin kalau di MI dia udah 150 kiloan. Itu tuh kalau gue pakai Y-Shift di dalam kota, itu cuma kayak sebentar doang. Kayak berarti gue baru nikmatin akselerasinya, tiba-tiba gue harus udah ngerem lagi gitu. Jadi mendingan ya udah gue pengen kenceng pakai S-mode aja gitu. Jadi nggak usah pakai Y-Shift. Gue juga berkendaranya juga jadi lebih santai, nggak harus kayak pencet-pencet ribet segala macem, dan itu lebih enak gitu dibanding lu Y-Shift terus. Jadi emang ya karena gue udah nyobain banyak ya di NMAX Turbo di sirkuit, buat touring juga sampai ke Dieng kan yang nanjak-nanjak. Emang Y-Shift ini lebih kepakainya ketika lu perjalanan jauh, lu jalan misalnya kayak di Pantura gitu ya, lu habis ketemu pasar macet-macetan terus tiba-tiba jalannya kosong gitu.
Nah lu pakai Y-Shift tuh, karena enak, bener-bener enak Y-Shift-nya di situ. Lu mau nyampe cepet itu cepet banget. Lu lagi tanjakan nih, kayak kemarin gue di daerah Kerakalan gitu ya, ke arah Sikunir gitu-gitu, itu bener-bener kepake gitu. Jadi lu anti ngeden-ngeden lah ibaratnya motor. Cuma yang gue rasain ketika pakai Y-Shift itu lu nggak bisa dapet top speed. Emang lu 100 km per jam tuh cepet. Mungkin ya kita nggak pakai race logic gitu. Jadi lebih cepet lah yang gue rasain dibanding lu pakai S-mode biasa dan tanpa Y-Shift gitu. Tapi ketika lu pakai Y-Shift itu lo ya udah, misalnya lu dapet cepet nih, paling mentok-mentok kecepatan di cepet 5 gitu-gitu. Nah ini udah gue buktiin langsung karena kemarin ke Jogja pun kan jalannya Pantura gitu kan, lewat Pantura dulu, dan yang mana kosong lurus panjang itu nggak nyampe top speed. Giliran gue nggak pakai Y-Shift itu sampai 122 km per jam. Jadi emang rasanya tuh Y-Shift ini buat orang yang emang buru-buru aja gitu. Kalau lu nggak buru-buru banget, apalagi dalam kota doang, ya Y-Shift-nya nggak kepake sih kata gue. Nah kalau soal mesinnya sendiri, ya dia mesin baru ya kan. Emang kalau dipakai normal tuh rasanya lebih halus gitu suara mesinnya. Tapi ketika Y-Shift digunakan tuh kayak ada suara gerungnya gitu. Tuh cukup mengganggu sih buat gue. Tapi emang namanya mesin bensin, ICE ya kan, itu emang harus, bukan harus sih, emang kalau ketika kita coba performanya pasti ada rasa gerungnya. Tapi gue nggak tahu tuh gerungnya itu apakah emang karena karakter mesin atau karena emang si mesin barunya ini tuh kan dia tensionernya sekarang pakainya hidrolik. Jadi udah nggak pakai tensioner jadul tuh yang model-model baut dikencengin gitu ya buat neken si rantai ketengnya. Nah dia pakai hidrolik. Nah gue nggak tahu apakah dari situ jadi ada suara-suara kebisingan dari mesin kayak gitu. Pokoknya lu kalau naik NMAX Turbo lu rasain deh kalau lu pakai Y-Shift, apalagi udah Y-Shift 3, RPM-nya udah mau 9.000, itu pasti suara mesinnya kedengeran banget. Bahkan dalam kondisi ini semua standar gitu. Terus ada beberapa hal yang gue concern gitu ya, gue kayak bisa jadi peningkatan lagi di NMAX Turbo. Salah satunya itu adalah di lampu rem. Ini kita coba nyalain aja. Nah ini lampu remnya cuy, belum nyala ya. Oh udah. Nah ini lampu remnya nih, nggak tahu di kamera kelihatan apa enggak. Karena kalau secara mata telanjang pun ini nggak terlalu terang gitu buat di siang hari gitu. Jadi apalagi ini bentuknya udah minimalis banget kan, dia cuma 2 garis kayak gitu doang, kanan kiri, dan nggak terlalu terang. Kalau di rem baru kelihatan. Nah ini kan sebenarnya positioning light ya namanya ya kalau dalam kondisi stasioner kayak gini. Jadi ini adalah salah satu indikator kalau kita dalam berkendara itu safety-nya itu salah satunya dengan melihat lampu, warna lampu ini gitu. Itu ada ilmunya segala macam, dari segi lumen segala macam itu ada ilmunya. Dan ini menurut gue sih kurang terang aja. Jadi nggak tahu ya kalau siang-siang banget, apalagi matahari lagi nyorot banget ke mata pengendara yang ada di belakang kita, ini bakal kelihatan apa enggak gitu. Tapi kalau ngerem sih alhamdulillahnya kelihatan. Terus selain dari lampu belakang, itu ada di bagasi. Gue dulu, ya gue nggak pernah punya NMAX lah, tapi gue sempat nyobain juga NMAX yang lama, yang new, NMAX yang 2DP juga gue sempat nyobain. Itu bagasinya muat satu helm half-face. Walaupun dengan posisi yang aneh-aneh ya, ditaruhnya miring, ditaruhnya kebalik, kayak gitu-gitu. Nah ini gue udah nyoba pakai helm KYT gue sama helm T-Rex-nya Honda, itu nggak muat sama sekali di bagasinya ini. Gue nggak tahu kalau helm-helm lain kayak Carglass gitu-gitu kan dia shell-nya lebih kecil, apakah masuk apa enggak. Tapi helm yang ada di rumah gue itu nggak masuk sama sekali ke sini. Padahal secara kapasitas dia lebih besar dibandingin NMAX sebelumnya. Kalau NMAX New itu di 24 liter, nah NMAX Turbo ini di 25 liter. Tapi kalau kita lihat ke dalam lantai bagasinya itu emang banyak banget coak-coakan. Salah satunya di bagian depan ini ada coakan buat, mungkin ya itu buat si TCU-nya, Transmission Control Unit, yang ngatur si YE CVT itu, Yamaha Electric CVT. Jadi mungkin hal-hal kayak gitu yang bikin si bagasi ini nggak muat sama helm. Lanjut lagi ke suspensinya nih. Kalau di NMAX yang lama kan emang suspensinya itu ada terkenal, suspensi belakang terutama itu bottoming atau ngejeduk gitu ya bahasa kampungnya. Nah di Turbo ini gue nggak ngerasain itu, tapi nggak tahu apakah karena ini motor baru beberapa bulan dipakai, walaupun odometer sih udah lumayan jauh ya karena dipakai Yamaha buat keliling Indonesia motor ini. Tapi suspensinya nggak ngejeduk, dan gue ngerasanya justru lebih empuk daripada versi sebelumnya, mau suspensi depan maupun suspensi belakang. Jadi impresinya enak banget, walaupun udah empuk juga gue pakai miring-miring tuh masih stabil banget. Mungkin bisa dicek di video yang waktu disentul ya, itu gue miring-miring seberapa angle sampai gesrot-gesrot juga
masih aman aja, stabil suspensinya. Apalagi kalau lu beli yang Ultimate. Nah, Ultimate itu dia ada apa sih, performance damper itu lebih ajib lagi buat dipakai nikung-nikungnya. Sekarang gue mau ngebahas si konsumsi bahan bakar nih. Kita nyalain dulu. Kalau kemarin yang di Jakarta Jogja itu kan gue rata-rata di 40 km per liter ya, pas boncengan baru di 39 km per liter. Nah ini gue pakai secara normal, nggak normal sih, gue ngebut-ngebutan juga di Jakarta pakai NMAX Turbo ini. Terus gue pakai boncengan juga sama bini gue, dan hasilnya itu ada di 37,3 km per liter. Ini catatan ya, bukan irit-iritan. Mungkin kalau irit-iritan bisa sampai 45, 46 km per liter kali ya, daripada yang gue dapetin sekarang ini. Nah kesimpulannya sih kalau si NMAX Turbo ini sebenarnya ya lu kalau punya duit boleh-boleh aja beli NMAX Turbo. Mau lu pakai harian doang, mau lu pakai ke luar kota. Tapi kalau lu masih mikir-mikir mending kalau lu cuma di dalam kota, mendingan yang Neo sekalian. Karena emang Neo itu satu lebih murah, cuma di sekitar 32-33 juta gitu ya. Dan pemakaiannya juga lebih praktis gitu. Lu mau servis CVT di bengkel mana aja bisa. Kalau si Turbo ini kan YE CVT-nya itu agak ribet dan ada kunci khusus yang harus lu yang cuma bisa diakses sama si dealer resmi gitu. Nah kalau lu punya duit lebih ya beli turbo nggak apa-apa. Lu misalnya cuma pakai buat harian di kota juga nggak apa-apa. Soalnya masih ada pilihan-pilihan. Lu misalnya ngerasa es motor lu kenceng ya pakai Timot gitu. Kalau Y-Shift nggak perlu ya nggak usah pakai gitu. Tapi kan memang perbedaan itu ada di beberapa hal juga, dari mulai tampilan, warna, terutama itu si Turbo TechMax terutama itu lebih beda lah daripada yang lainnya. Tapi kalau lu emang punya duit lebih, gue pakai NMAX-nya kayak bakal keluar kota terus nih, ya Turbo emang cocok gitu. Emang secara konsumsi juga nggak dibilang boros banget, tapi dibilang paling irit juga enggak gitu, jadi masih sosok lah. Terus kalau buat harganya ya udah tau lah ya, udah pernah gue sebut juga, Neo tuh di 32, 33, yang Turbo itu mulai dari 37. Kalau yang TechMax kayak gini tuh di 43 jutaan, kalau yang TechMax Ultimate di 45 juta. Gimana menurut lo? Mendingan beli X-Max second sekalian nggak sih? Udah 250 cc, lebih kenceng juga. Berikan pendapat lo di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Brem by Yuuzhan Indonesia untuk mengetahui video-video otomotif berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!